Ya, kali ini saya akan membahas soal crossover Newkin XG23. Saya baru menyadari bahwa yang diupload ke web itu layout versi lama. Versi barunya itu tandanya itu di bagian subsonic filter itu pakai 2x100N, dan ini ternyata masih pakai 68N dan 47N. Nah, jadi perubahannya itu yang pertama, kapasitor 68N dan 47N ini diganti 100N, keduanya diganti 100N. Itu cut off nya. Nah, kita lihat min 3 nya 10 Hz. Oh, 10 Hz ya, seingat saya 13 Hz ya, sekitar itulah ya, 10 Hz. Resistor 3K3 di bagian ultrasonic filter ini biasanya kan 2K2 ya. Itu cut off nya di 42 kHz. Kalau pakai 3K3 seperti di layout, ini lebih mendekati 20 kHz. Jadi untuk ultrasonic filternya ini nggak diganti, nggak masalah, tapi standarnya itu 2K2 yang versi baru ya. Kemudian bagian subnya ini ada dua filter. Filter pertama ini ada R4K7 dan elko nya 150N dan 68N. Ini 150N dan 68N. Kita lihat yang bagian depan dulu. Nah, yang bagian depan cut off nya di 350 Hz. Ini nyambung nggak dengan yang HPF nya middle. HPF nya middle itu HPF nya middle itu 3 orde ya. Oh iya, 3 orde. Kapasitornya pakai, bisa nggak sama gini ya? Ini ada yang salah ini. Harusnya ini ada resistor ke ground. Kayaknya di video dulu, entah tahun berapa, di channel ini juga sudah pernah dibahas ya. Ini ada resistor yang ketinggalan. Gimana? Kalau seperti ini kayaknya masih terlalu ngebas ya. Sebenarnya inilah kekurangannya XG23, harusnya seperti ala MS. Jadi kalau middle itu HPF dan LPF nya bisa di set ya. Ini yang bisa di set cuma LPF nya. HPF nya fixed nih, nggak ada potensinya untuk mengatur frekuensinya. Saya ingin ini 350 Hz, 350 sesuai yang tertulis nih lah. Ini nggak tahu kenapa kok nggak sesuai ya. Ini tadi sebenarnya 10N ya, saya coba 10N. Harusnya resistornya aja yang dikecilin. Coba dulu. Kan kekecilan. Kembali ke 15. Ini diganti 100K, 10K.
kekecilan. Pakai 27K aja. Nah ini pas nih. Jadi ketiga kapasitornya nih pakai 15N. Kemudian yang atas ini 27K, yang ini 15K ini diganti 12K, dan yang ini harusnya ada resistor ke ground, nanti dikasih sendiri nilainya 120K. Kemudian yang ini tetap aja yang bagian low, tinggal ini ya. Saya cuma ingin di bagian depan LPF bagian depan di bagian low ini cut off nya nggak beda jauh dengan ini HPF nya middle, supaya nggak ada frekuensi yang kepotong. Ya tetap kepotong sih sebenarnya, kepotong frekuensi ini, dipotong oleh potensio ini, tapi setidaknya saat dibuka full ini full, nanti tetap ada frekuensi yang nyambung lah. Intinya gini, saya bang dulu fasanya. Ini yang hijau ini kelihatan nggak? Yang satunya saya ganti warna merah aja supaya kelihatan. Nah yang merah ini filter pertama bagian low, yang hijau itu HPF nya middle. Nah saya ingin keduanya ini masih ketemu. Nah ini masih bisa ketemu di 350 Hz, ya kan? Ini tujuannya kenapa saya rubah bagian middle-nya supaya nyambung. Ya tetap aja nanti sebenarnya di outlaw itu ditentukan oleh potensio frekuensi ini, yang nomor 2 dari kiri itu. Jadi ditentukan oleh yang kedua, filter kedua ini. Nggak masalah, tapi setidaknya ini masih bisa di set middle dan low itu nyambung. Nah seperti itu, supaya nggak ada frekuensi yang hilang, yang growong, dan juga tidak overlap. Sekarang untuk yang ini tetap filter pertama tetap 4K7, 150N, 68N. Sekarang filter kedua, kalau di layout kan 68N, 33N. Ini 68N, 33N. Resistornya pakai 15K ya. Coba 15K. Saya buang dulu. Sekarang kita lihat di outlaw nya ini nggak masalah kurvanya seperti ini, karena sudah dipotong dulu, sudah dibatasi oleh filter pertama tadi. Atau gini aja, ini saya langsungkan ke input, jadi nggak melewati filter pertama. Coba saya potong dulu. Ini 50 Hz ya. Jadi benar nih 50 Hz. Ini juga harusnya nggak boleh 220 Hz, supaya bisa nyambung harus sampai 350 Hz tadi. Ini 350 Hz. Ini mungkin diganti resistornya, bukan 15K, coba ke 10K, ganti ke 10K.
ya supaya enak dipotong dulu. Nah, supaya langsung ya. kita lihat min 3-nya. Nah, ini pas nih, 340 Hz mendekati. Ini 50 Hz sampai 340 Hz. Nah, untuk low sudah beres. Sekarang kita rubah bagian mid. Kita lihat dulu, kalau hasilnya sudah bagus ya nggak perlu dirubah. Ini bagian LPF nya itu pakai 2N2 dan mana ini 2N2 semua. Ini kenapa restorenya gak sama? Ini kayaknya ini dulu ada kesalahan ini sebelum diupload. Kita ngikut yang ini dulu ya, dan biar nggak ribet ini saya langsung sambung ke input. Ini LPF middle. Hz saat full kiri ya. Jadi ini frag mid, ini full kiri 600 Hz. Ini kalau ngikut yang di skema ya. Full kanan 5 kHz. Jadi yang ini, yang ke ground ini bagian middle ya, yang ke ground ini 3N3 dan yang satunya ini 6N8. Itu bagian middle. Sekarang bagian high. Bagian high ini sudah dipotong oleh 4N7. Ini kekecilan ini. Ini coba yang di sini kan 6N8. Kita ngikutin yang di skema dulu. Tahun 60 Hz. Ini ikutin di skema karena ini sekitar 600 Hz tadi ya. Ya, dibulatkan saja 600. Full kiri 600 Hz, full kanan 5 kHz tadi. Nah, saya ingin juga yang ini cut off nya 600 Hz. Coba 8N2. Coba ini 18K. Nggak apa-apa lah ya, mendekati ini 680. Nah, yang ini resistor ke ground tetap ya, tetap 39K. Dan yang satunya pakai 18K. Kemudian kedua kapasitor ini diganti 8N2. Nah, udah fix. Sekarang filter kedua. Ini jangan pakai 2N2, coba 3N3 ya. Ini potensi beda nilai. Yang belakang itu pakai 50K, yang depan 100K. Kalau nggak mau repot bisa pakai 100K semua stereo, tapi yang belakang dikasih di paralel dengan resistor 100K sehingga nilainya menjadi 50K. Tujuannya apa? Supaya kurva responnya butterworth atau BW.
Ini pakai 3N3. Ini kita lihat full kirinya dulu, full kanannya dulu. Salah bukan ini. Kayaknya salah ini. Harusnya ini setengah dari yang ini. Kalau 12K ini 6K8 atau 5K6, coba 5K6. Kita lihat min 3 5,6 kilo. Mungkin kurang tinggi ya, saya ingin sampai 7 kilo lah minimal. Ini 10K, ini 4K7. Ya, ini 6,7 6,8, mendekati 7 kilo. Ini full kirinya. (617). Nah, ini cocok ini ya. Resistornya pakai 3N3 keduanya, yang filter kedua ya. Kemudian kedua resistornya ini pakai, nggak sama ya, harusnya yang ini yang 15K ini diganti 10K dan 8K2 nya ini diganti 4K7. Kurva respon cut off nya nggak sesuai dengan ini ya, jadi berubah jadi 620 Hz sampai 6,8 kHz. Ini perubahan untuk XG23. Dan satu lagi, ini saya baru tahu setelah melihat layoutnya bagian bawahnya ini, ternyata di belakang potensio frekuensi low ini ada resistor 47K. Ini sebenarnya terhubung ke sini, yang tadi saya suruh kasih resistor dengan nilai 120K. Nah, itu nggak perlu dikasih, sebenarnya sudah ada ini. Kalau lihat bagian atasnya memang salah terhubungnya ke sini, tapi kalau bagian bawahnya ini sudah betul terhubung ke sini. Tapi ini harus dikasih jumperan dulu ya, di sini ke sini ini ada jumperan. Nanti kalau sudah buat PCB-nya pasti ketahuan, ini ada 2 lubang di sebelah, di tengah-tengah IC ini, itu dikasih jaja jumperan, itu nanti terhubung ke resistor ini. Jadi nggak perlu kasih resistor 120K di sini ke ground, tinggal rubah aja R47K ini ke 120K.